Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai menganalisis unsur pembangun puisi. Di mana menganalisis unsur pembangun puisi itu terdapat 4 hal. Yang pertama itu menganalisis diksi dalam puisi, menjelaskan imaji dalam puisi, mengidentifikasi kata konkret, dan menjelaskan rima atau ritme dalam puisi. Sebelum kita masuk ke materi pertama mengenai menganalisis diksi dalam puisi, apa yang dimaksud dengan puisi? Ya, puisi adalah salah satu bentuk karya sastra yang banyak disukai karena disajikan dalam bahasa yang indah dan sifatnya yang imajinatif. Bahkan puisi juga dianggap sebagai rangkaian kata-kata yang menggambarkan perasaan penulis atau penyairnya. Pertama, menganalisis diksi dalam puisi. Dalam menulis puisi, penyair harus dengan cermat memilih kata-kata agar dapat mewakili makna yang hendak disampaikan, serta dapat menimbulkan efek keindahan yang diinginkan. Adapun diksi muncul karena adanya makna kiasan, lambang, dan persamaan bunyi atau ritme. Yang pertama, makna kiasan atau konotatif. Kita ambil contoh puisi yang berjudul Aku, karya Chairil Anwar. Larik binatang jalang dari kumpulannya terbuang dapat diartikan orang yang selalu bersikap memberontak dan berada di luar organisasi formal. Penyair memilih kata binatang jalang untuk menggambarkan bahwa aku adalah orang yang tidak bisa mengikuti aturan atau norma yang berlaku. Dalam kehidupan nyata, orang-orang seperti ini menjadi orang yang terbuang, tidak diakui keberadaannya. Oleh karena itu, Chairil memilih kata terbuang. Yang kedua, lambang. Lambang dalam puisi banyak digunakan untuk pengganti suatu hal, benda dengan benda lain. Ada lambang yang bersifat lokal, kedaerahan, nasional. Ada juga yang bersifat universal atau berlaku untuk semua manusia. Yang ketiga, persamaan bunyi. Pemilihan kata dalam sebuah baris puisi mampu dari suatu baris ke baris lain mempertimbangkan kata-kata yang mempunyai persamaan bunyi yang harmonis. Berdasarkan jenis-jenis rima, rima itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu rima dilihat secara vertikal atau persamaan bunyi pada akhir baris dalam satu bait. Berikut jenis-jenis rima secara vertikal. Rima sejajar, berpola A, 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 A. Rima kembar, berpola A, A, B, B. Rima berpeluk, berpola A, B, B, A. Dan yang terakhir rima bersilang, berpola AB, AB. Jenis rima yang kedua yaitu dilihat secara horizontal atau persamaan bunyi pada setiap kata dalam satu baris. Berikut contoh dari rima horizontal. Aliterasi, yaitu persamaan bunyi konsonan pada setiap kata dalam satu baris. Dan yang terakhir yaitu asonansi, yaitu persamaan vokal pada akhir kata dalam satu baris. Kedua, menjelaskan imaji dalam puisi. Pengimajian adalah kata atau susunan yang dapat mengungkapkan pengalaman sensoris seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Di dalam imaji itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu imaji visual. Biasanya juga disebut dengan pengimajian dengan menggunakan kata-kata yang menggambarkan seolah-olah objek yang dicitrakan dapat dilihat. Yang kedua itu imaji auditif. Biasa juga disebut dengan pengimajian dengan menggunakan kata-kata ungkapan
seolah-olah objek yang dicitrakan sungguh-sungguh didengar oleh pembaca. Dan yang ketiga itu imaji taktil. Biasa juga disebut dengan pengimajian dengan menggunakan kata-kata yang mampu mempengaruhi perasaan pembaca, sehingga ikut terpengaruh perasaan si pembaca tersebut. Ketiga, mengidentifikasi kata konkret. Dalam puisi, kata konkret adalah kata yang memungkinkan munculnya imaji karena dapat ditangkap indera. Ini berkaitan dengan kemampuan wujud fisik objek yang dimaksud. Dalam kata ini, untuk membangkitkan imajinasi pembaca. Kita ambil contoh dalam kata salju, yang berwarna putih dan rasanya dingin, bisa digunakan untuk menyampaikan makna kiasan tentang kesucian, kehampaan, dan rasa dingin. Dari konsep makna yang terdapat kata salju tersebut, penyair bisa memilih kata salju untuk menggambarkan misalnya rasa rindu. Perhatikan contoh pada puisi berikut. Kata-kata konkret yang terdapat dalam puisi tersebut diantaranya: kuku besi dapat diartikan sebagai kaki kuda. Kulit bumi dapat diartikan sebagai jalan yang tidak teraspal. Penunggang perampok yang diburu dapat diartikan sebagai seorang perampok yang menunggang kuda. Surai bau keringat basah diartikan sebagai perjalanan yang sangat melelahkan. Jenawi dapat diartikan sebagai samurai. Telanjang dapat diartikan sebagai keadaan siap berperang. Keempat, menjelaskan rima atau ritme. Dalam puisi, rima atau persajakan adalah bunyi yang ditimbulkan oleh huruf atau kata-kata dalam lari dan bait. Sementara itu irama atau ritme adalah penggantian tinggi rendah, panjang pendek, dan keras lembut ucapan bunyi. Berdasarkan jenis bunyi yang diulang, ada 8 jenis rima yaitu sebagai berikut. Yang pertama, rima sempurna, yaitu persamaan bunyi pada suku kata terakhir. Yang kedua, rima tak sempurna, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada sebagian suku kata terakhir. Yang ketiga, rima mutlak, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada dua kata atau lebih secara mutlak atau suku kata sembunyi. Yang keempat, rima terbuka, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada suku akhir terbuka atau dengan vokal sama. Yang kelima, rima tertutup, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada suku kata tertutup atau konsonan. Keenam, rima aliterasi, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada bunyi awal kata pada baris yang sama atau baris yang berlainan. Yang ketujuh, rima asonansi, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada asonansi vokal tengah kata. Dan yang terakhir, yang kedelapan, yaitu rima disonansi, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada huruf mati atau konsonan. Ini saja yang dapat saya sampaikan terkait materi menganalisis unsur pembangun puisi. Saya akhiri dengan sebuah pantun: sungguh gagah Raja Malaya, dari Malaka ke negeri Campa. Sampai di sini materi dari saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah dan sampai jumpa.